Diperlihatkan sosok ibu cantik yang bernama Ibu Siska. Siska sering membersihkan kamar anaknya dan membangunkan anaknya setiap pagi. Melakukan kegiatan sehari-hari, tentu, adalah kewajiban ibu rumah tangga. Di samping itu, Siska juga disibukkan untuk membantu anaknya belajar. Anaknya yang bernama Manabu ini sangat bodoh dan tidak ingin belajar. Siska juga tetap berusaha karena alasan dia belajar, karena Manabu diberi hukuman olehnya. Siska terus berusaha menerangkan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh anaknya. Tetapi Manabu malah melihat ibunya yang begitu cantik dan tidak bisa serius belajar. Setelah itu, Siska ingin bicara dengan suaminya tentang hukuman yang diberikan pada Manabu. Kemudian Siska menyuruh suaminya untuk memaafkan Manabu dan membiarkan dia bermain. Suaminya memberikan majalah dewasa kepada Siska, bahwa majalah ini milik Manabu. Siska meminta maaf dan tidak tahu akan hal itu. Siska pun kecewa setelah melihat keburukan Manabu. Suaminya berkata jangan dipikirkan, soal Manabu biar saya yang urus. Siska pun pergi dari sana dengan wajah yang sangat kesal. Setelah itu, Siska membawa makanan untuk anaknya. Siska dikagetkan dengan anaknya yang tiba-tiba menjerit tanpa sebab. Tetapi teriakan tadi hanya sebuah alasan agar Manabu bisa diajarkan oleh ibunya. Siska pun tidak keberatan dan ingin mengabulkan permintaan Manabu. Mereka berdua sedang asik belajar bersama, sehingga Manabu sangat senang. Namun Manabu memikirkan hal yang entigasum. Ketika diajari oleh ibunya, Manabu dengan tatapannya memandangi tubuh ibunya yang begitu mulus. Namun Siska tidak menyadarinya. Siska menyuruh agar selalu berfokus dalam belajar. Setelah beres, Siska menyuruh Manabu untuk mengerjakannya sendiri. Di malam harinya, Manabu masih sama sedang belajar. Entah apa yang dipikirkan Manabu. Dia memasang wajah yang sangat emosionalisme. Ternyata Manabu sedang membayangkan ibunya. Manabu mulai senam dua jari sambil membayangkan nganu-nganu bersama ibunya. Keesokan harinya guru Manabu datang untuk mengajari Manabu. Namun gurunya sangatlah dibuat pasrah, karena Manabu tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan. Lalu gurunya pun pergi pamit untuk pulang. Saat mau pamit, Siska pun menghentikan gurunya untuk duduk dulu dan minum teh. Lalu Siska menanyakan perkembangan tentang anaknya. Gurunya pun berkata jujur bahwa Manabu tidak ada niat belajar sama sekali. Siska pun terkejut kenapa bisa seperti itu. Tiba-tiba gurunya pun pamit untuk pergi dan terburu-buru. Setelah itu Siska pun mulai aktivitasnya lagi dengan membersihkan kamarnya Manabu. Tanpa ada kecurigaan apa, Siska pun dengan senangnya membersihkan ruangan tersebut. Namun di sana ada kejanggalan dengan banyaknya tisu yang berada di kamarnya Manabu. Dengan penasarannya, Siska pun memeriksa bagian bawah kasur. Dan Siska pun menemukan banyak tisu yang berserakan di bawah kasur. Dengan penasarannya, Siska mengendus tisu tersebut hingga kering. Siska pun menyadari dari bau tersebut. Tisu tersebut mengeluarkan bau air kenikmatan. Dibuat panik dengan kejadian itu, Siska pun tidak menyangka bahwa Manabu seperti itu. Terlalu banyak memikirkan kelakuan Manabu. Siska mulai sedikit merasa aneh. Tangan
dan matanya sudah mulai gatal dan tidak bisa ditahan. Mulai terbawa suasana, Siska pun melepas semua pakaian yang ia kenakan. Siska pun terhanyut kenapsuan yang membuat dirinya hilang kendali, sehingga Siska memainkan jari-jarinya untuk sebuah kenikmatan. Setelah selesai bermain dengan jarinya, Siska pun memutuskan untuk mendidik Manabu. Siska pun pergi dan menunggu di kamar anaknya, dan ingin berbicara empat mata bersama Manabu. Siska membeberkan hal-hal yang telah Manabu lakukan selama ini. Manabu pun terdiam malu sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Ditambah lagi Siska memberikan majalah dewasa milik Manabu. Tetapi Siska sebagai ibunya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Siska pun mulai menggoda Manabu dan menyuruh Manabu untuk percaya pada Siska. Kemudian Siska pun mencium Manabu pas di area bibirnya Manabu. Siska pun terhanyut dalam kenapsuan, sehingga susah dikendalikan. Siska pun beranjak di tempat duduknya dan mulai melepas semua pakaiannya. Dan setelah itu, mereka berdua bercocok tanam setiap hari. Meski ibu dan anak mereka tidak peduli, Siska pun 1 liter dari anaknya sendiri dan memutuskan untuk pergi keluar kota. Tamat. Terima kasih.